Semua yang telah saya lalui membuat saya menyadari satu hal. Pikiran manusia memiliki potensi luar biasa jika kita bisa menempatkannya dalam kondisi yang tenang dan terkendali. Ketika semuanya terasa kacau, kita cenderung melihat masalah sebagai gunung besar yang tidak mungkin dilewati. Tapi saat itu, saya belajar untuk menenangkan diri. Saya mengubah masalah besar menjadi potongan-potongan kecil yang bisa saya selesaikan satu persatu. Ketika itu saya sedang menghadapi tantangan terberat dalam hidup saya. Saya harus berlari sejauh 15 mil lagi, dan tubuh saya dalam kondisi terburuk sepanjang hidup saya. Rasa sakitnya tidak tertahankan, seperti seluruh tubuh saya berteriak untuk berhenti. Tapi saya tahu saya tidak bisa menyerah. Jadi saya memecah jarak itu menjadi langkah-langkah kecil. Saya fokus pada hal-hal kecil yang bisa saya kendalikan. Minum air, menjaga asupan energi, dan menenangkan pikiran saya. Setelah 1 jam, rasa pusing saya hilang. Saya bisa berdiri lagi. Meskipun setiap langkah terasa seperti mau tumbang, saya terus melangkah. Saya memutar lintasan dengan kecepatan sekitar 10 menit per mil. Ketika saya mencapai mil ke-10, kru saya berkata bahwa saya tidak akan bisa menyelesaikan lomba dalam waktu 2 jam, tapi saya tidak mendengarkan. Pikiran saya sudah bertekad untuk menyelesaikan ini. Sesuatu yang luar biasa terjadi saat itu. Pikiran, tubuh, dan jiwa saya menjadi satu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan harmoni antara ketiganya. Pikiran saya tahu saya tidak akan berhenti, dan tubuh saya mulai memberikan lebih banyak. Saya berhasil melampaui batas yang sebelumnya saya pikir tidak mungkin. Saya berhasil berlari sejauh 50 mil dalam 5 jam dan 40 menit. Itu adalah pencapaian yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Di akhir lomba, saya merasa sangat jelas. Semua penderitaan yang saya alami terbayar lunas. Saya telah mencapai batas kemampuan saya, dan itu adalah momen yang paling luar biasa dalam hidup saya. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang fisik. Saya belajar bahwa pikiran manusia memiliki ilusi batasan. Batasan yang kita ciptakan sendiri. Ilusi batasan ini membuat kita percaya bahwa kita sudah mencapai batas, padahal sebenarnya kita baru memberikan sekitar 40% dari potensi kita. Ketika kita melampaui rasa sakit dan ketidaknyamanan itu, kita menemukan kekuatan yang jauh lebih besar di dalam diri kita. Ilusi batasan ini adalah hasil dari rasa takut dan ketidaknyamanan. Ia ingin kita berhenti sebelum kita mempertaruhkan segalanya. Tapi inilah kuncinya, ia tidak punya kendali mutlak. Kita yang memutuskan apakah akan berhenti atau terus maju. Saya menyebut ini aturan 40%. Saat Anda merasa sudah mencapai batas, ingatlah bahwa Anda masih memiliki 60% lagi untuk memaksanya. Dengan melatih pikiran dan tubuh Anda bisa melampaui batasan itu. Dalam hidup, hampir tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Selalu ada tantangan, apakah itu di tempat kerja, sekolah, atau hubungan. Ketika kita merasa ingin menyerah, itulah saatnya kita harus menggali lebih dalam dan menemukan kekuatan ekstra itu. Saya telah belajar bahwa penderitaan adalah bagian dari proses. Ketika kita mendorong diri kita sendiri melampaui rasa sakit itu, maka kita akan tumbuh. Bayangkan seorang petinju. Pada hari pertama di atas ring, 1 pukulan mungkin terasa menyakitkan. Tapi setelah setahun, pukulan yang sama tidak lagi menghentikannya. Otaknya telah belajar untuk bertahan. Hal yang sama berlaku untuk kita. Toleransi kita terhadap rasa sakit, baik fisik maupun mental, meningkat seiring waktu. Kita menjadi lebih kuat. Saya telah mengalami ini secara langsung. Saya pernah berlari dengan kaki yang pincang. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Pengetahuan bahwa saya bisa bertahan melalui rasa sakit itu telah membantu saya melewati berbagai tantangan lain. Rasa sakit awal adalah tanda bahwa ilusi batasan kita sedang beraksi. Ketika Anda menyadari ini, Anda bisa mengambil alih kendali dan terus maju. Keputusan 1 detik seringkali menentukan segalanya. Saya mengalaminya berkali-kali selama lomba ini. Ketika rasa sakit dan kelelahan menguasai, sulit untuk berpikir rasional. Tapi di momen itu, saya memaksa diri untuk tetap tenang. Saya mengingatkan diri sendiri mengapa saya melakukan ini dan apa yang akan terjadi jika saya berhenti. Pikiran saya ingin menyerah, tapi saya tidak mendengarkannya.
Saya mengambil keputusan untuk terus maju dan itu membuat perbedaan besar. Hidup tidak akan selalu adil. Akan ada tantangan yang menguji kita. Tapi kita punya pilihan, menyerah atau terus maju. Saya memilih untuk terus maju. Dengan setiap langkah, saya belajar lebih banyak tentang diri saya sendiri. Saya belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran. Setiap kali saya gagal, saya mendapatkan informasi baru yang membantu saya mencoba lagi. Kita semua punya ilusi batasan di dalam diri kita. Tapi kita juga punya kekuatan untuk melepasnya. Ketika kita melampaui batasan itu, kita menemukan potensi sejati kita. Dan itulah yang membuat hidup ini begitu luar biasa. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru kami. Bagikan pendapat, pengalaman, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan motivasi dan inspirasi dalam pengembangan diri bagi kita semua. Terima kasih.